Ya, sementara itu aksi komplotan pelaku curanmor digagalkan alarm yang terkoneksi dengan kamera pengawas di sebuah rumah warga yang berlokasi di Jalan Haji Pai, Sukmajaya, Kota Depok. Alhasil pelaku kocar-kacir saat mendengar bunyi alarm. Kamera CCTV merekam pelaku curanmor yang mendatangi rumah warga di Jalan Haji Pai, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Usai pelaku membuka pagar rumah, tiba-tiba alarm berbunyi hingga ia panik dan melarikan diri. Pemilik rumah pun sempat berteriak maling agar warga berdatangan. Sebelumnya, pemilik rumah sempat curiga melihat dua orang yang mengendarai motor nampak mengamati rumahnya. Para pelaku sempat merusak gembok pagar sebelum beraksi. Korban berinisiatif menyetel alarm pada CCTV agar merasa aman. Korban mengaku wilayahnya memang kurang aman karena sebelumnya aksi pencurian juga pernah menimpa tetangganya. Orang sih lewat mondar-mandir tuh sekitar, kita udah ngecek CCTV sebelumnya tuh jam 12:30 tuh udah ada yang mondar-mandir. Kita curiga nih karena dia madep nengok ke rumah mulu. Nah jam 2:30 ada notifikasi dari handphone. Karena kita kan connect nih CCTV ke handphone. Jadi kalau ada pergerakan orang itu alarm langsung bunyi. Selain itu, akses jalan di perumahan tersebut memiliki banyak cabang sehingga memudahkan pelaku melarikan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainus melaporkan. Ya Togi dan pemirsa, kalau misalkan pencurian motor, sepeda motor di Depok ini kan dalam kondisi sadar. Nah ini ada aksi pencurian yang dipengaruhi minuman keras. Oke, dan aksi pencurian tersebut nih ratusan butir ini telur ini terekam CCTV di Malang, Jawa Timur ya. Iya, ini para pelaku diduga mencuri akibat pengaruh minuman keras. Biasanya kan kalau mabuk antara rusuh. Atau diem. Iya, atau enggak kecintaan. Kecintaan, tapi ini mabuk cinta. Tapi ini minuman keras, mabuk, tapi mabuknya curi telur. Waduh, kita simak informasinya pemirsa. 3 remaja yang berboncengan motor melakukan aksi pencurian telur ayam di depan rumah warga Jalan Laksamana, Marta Dinata, Malang. Total ada 480 butir telur senilai Rp1 juta dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini pun viral. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap 2 pelaku trio dan GS yang masih berstatus pelajar SMA. Sementara 1 pelaku masih buron. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk. Hasil pencurian dilakukan untuk dijual kembali dan uangnya dibelikan minuman keras. Dari hasil keterangan tersangka, mereka masih melakukan 1 kali ini. Telurnya masih kami simpan Pak, karena ada beberapa yang busuk. Kalau rencana dari pelaku sendiri setelah mencuri, mau dijual atau gimana Pak? Ya karena iseng masih taruh rumah lah waktu itu. Belum sempat dijual. Mau dipikir mau dijual. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 364 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah korban sengketa unit apartemen di Jakarta mengadu sambil menangis histeris memohon perhatian kepada para wakil rakyat di gedung DPR RI pada Kamis siang. Wanita lansia ini menangis histeris saat memberikan keterangan di depan Ketua Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Lansia penghuni salah satu apartemen di kawasan Jakarta Utara ini bahkan sampai berlutut memohon bantuan. Tolong, ya kita bantu. Iya, kita bantu. Bapak, uang saya hangus, tolong Pak, saya udah 6 tahun kontrak Pak. Uangnya pun sampai mundur dan dia peringkat ke-10 punya sekarang jadi 20. Jadi ya, di kesempatan yang sama, seorang wanita cantik Alia Hiroko Oni juga mengadukan persoalan sengketa apartemen yang menimpa ibundanya Ike Farida. Selain tidak mendapatkan hak hunian apartemen yang telah dibeli senilai lebih dari 3 miliar rupiah di kawasan Jakarta Selatan, ibu korban dipolisikan oleh pihak pengembang dan kini
ditahan di rutan Pondok Bambu. Alia berharap dirinya mendapat keadilan melalui Komisi 3 DPR RI. Saya Alia, putri dari Dr. Ika Farida. Hari ini alhamdulillah dari pihak Komisi 3 DPR Republik Indonesia sudah menerima pengaduan kami. Dan kami diizinkan untuk datang hari ini ke Komisi 3 DPR RI untuk benar-benar mengadu mengenai tindakan kesewenangan dan kriminalisasi yang telah terjadi terhadap mama saya. Saya berdoa dengan surat rekomendasi dari DPR Komisi 3, pengembang akan membuka matanya dan berhenti menggunakan APH untuk melakukan tindak kriminalisasi terhadap mama saya untuk terlebih. Ya, berita ini sangat miris ya. Aku juga punya keraguan nih, kalau saya punya duit ini, kalau saya mau beli apartemen pun juga mikir nih. Karena mungkin di awal dari pihak developer pun juga sudah melihatkan dokumen ini sah, bahwa ini legit lah bahasanya ya. Tapi tiba-tiba berujung waktu, tahu-taunya ini dokumennya ini itu tidak benar atau enggak, mungkin punya masalah, Arlista. Iya, tapi sebenarnya dari kasus ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Kalau misalkan sebelum kita membeli properti harus ditilik-tilik lagi, harus dilihat kalau perlu ke badan pertanahannya. Tapi kalau misalkan untuk apartemen itu jujur kurang mengetahui bagaimana cara memverifikasi dari dokumen itu sendiri apakah legit atau tidak. Tapi kalau misalkan dari pribadi saya, jika ada uang lebih baik diinvestasikan. Selain properti ada emas Togi, Mas Bambang, Mas Joko. Itu beda. Kita mungkin ini ya, bank emas nantinya ya. Bank emas. Kemarin itu baru diluncurkan oleh Prabowo Subianto ya. Betul, tapi untuk kasus tadi ya diharapkan nanti akan ada pencerahan dan mungkin bisa jadi ada sisi positifnya. Nanti mungkin dari pengembangnya setelah ditegur mungkin memberikan kompensasi atau apa ya, kita tidak tahu ya. Belasan siswa sekolah dasar alami mual, pusing, dan muntah ini terpaksa dilarikan ke puskesmas di Takalar, Sulawesi Selatan. Diduga para siswa usai menyantap makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah saat jam istirahat. Belasan siswa SD Negeri 58 Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dilarikan ke IGD Puskesmas untuk menjalani perawatan intensif. Para siswa tersebut mengeluh sakit perut, pusing hingga muntah usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Menu saat itu berupa nasi, ikan, tahu, dan pisang. Diduga mereka mengalami gejala keracunan makanan. 13 siswa dilarikan ke puskesmas guna perawatan intensif pada Rabu 26 Februari 2025. Sementara 2 siswa lain alami gejala ringan. MBG di SDN 58 Lengkese merupakan kedua kalinya. Puskesmas? Iya, langsung ke puskesmas, tidak ke sekolahnya aja. Saat itu di puskesmas kondisi Pardi bagaimana kan? Saat kita lihat. Sakit perut, kondisi langsung lagi, dikasih mie obat. Istirahat, mereka makan, kemudian setelah 3 jam barangkali kemudian sudah ada anak yang mengeluh, ada yang sakit perutnya, ada yang sakit kepalanya. Guna mengetahui penyebab dugaan keracunan, pihak sekolah mengambil seluruh sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium di Makassar. Kini kondisi seluruh para siswa telah membaik dan dipulangkan ke rumah. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukba Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo didampingi Presiden ke-6 dan ke-7 Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 melakukan apel dengan menumpangi mobil komando. Ketiganya kompak berseragam Komkat untuk mengikuti apel senja yang digelar di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Selain diikuti kepala daerah, parade senja ini juga dihadiri oleh para wakil kepala daerah dan para menteri Kabinet Merah Putih. Selain diikuti para kepala daerah dan menteri, parade senja juga melibatkan lebih dari 1.900 prajurit. Sepatunya pakai lap ini karena ibu lap mobil dia. Ya, sementara itu melalui postingan Instagram Bima Arya selaku Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri mengabadikan momen di mana kepala daerah harus menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Mulai dari makan, menyiapkan sepatu, hingga membersihkan tempat mereka menginap. Selain itu, para kepala daerah juga untuk menjaga stamina dan fisik dengan berolahraga setiap pagi sebelum melakukan pembekalan. Lari beneran. Sambil pantau buah. Ini tadi malam posisinya belum. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Bisa untuk mengetahui informasi terkini dari Magelang, Jawa Tengah, kita tanyakan pada jurnalis rekan kami, Kevin Pakan. Selamat pagi jelang siang, Kevin. Apa saja agenda retret di hari terakhir ini, Kevin? Ya, halo selamat siang Togi, Arlisa dan juga pemirsa. Untuk agenda terakhir pada pembekalan kepala daerah dan juga wakilnya pada hari ini merupakan para kepala daerah ini akan mendapatkan amanat atau juga pengarahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana sampai dengan saat ini juga masih terus berlangsung, yang mana tadi kami sempat melihat ini pembekalan atau pengarahan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan memang diharapkan nantinya akan berakhir pada pukul 11 siang nanti. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, memang untuk agenda hari ini difokuskan untuk adanya pengarahan atau juga amanat yang disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto agar tidak terlalu lama, mengingat besok sudah masuk atau memasuki bulan puasa, maka pihak dari Kemendagri dan juga dari Akademi Militer ini membuat skema yang mana tidak sampai sore maupun juga malam hari. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi bahwa pada amanat atau juga pengarahan yang akan disampaikan pada saat ini merupakan seluruh kegiatan rangkaian yang telah berlangsung dari hari pertama hingga hari ke-7 ini, yang mana Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan sejumlah hal yang terutama juga berkaitan dengan kepemimpinan dan juga pengalaman-pengalamannya yang telah dilakukan selama menjabat begitu sebagai presiden dan juga dari pengalaman-pengalaman lainnya. Kemarin juga sempat dikatakan pada saat parade senja, Arisa dan juga Togi serta pemirsa, bahwa pada saat parade senja kemarin juga turut dihadiri adanya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga adanya Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyampaikan bahwa pengalaman mereka begitu panjang dan begitu lama berkaitan dengan memimpin suatu negara yaitu Indonesia. Maka kemarin juga dicontohkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bila digabung antara pengalaman dari PSBY dan juga Pak Jokowi ada 20 tahun telah memimpin Indonesia. Untuk itu bisa diambil sebagai bahan evaluasi dan juga bahan yang baik bagi para kepala daerah ini untuk memimpin daerahnya, mengingat begitu kompleks dinamika yang terjadi bagi Indonesia ini, terutama sebagai tugas pokok dan juga fungsinya sebagai kepala daerah. Dan nantinya juga Arlista, Togi dan pemirsa, bahwa nanti para kepala daerah dan juga wakilnya setelah melakukan pembekalan di Akmil ini juga rencananya akan mendapatkan sertifikat, yaitu bagi para kepala daerah yang mengikuti dari awal sampai akhir dapat dinyatakan lulus. Namun bagi para kepala daerah yang hanya mengikuti di setengah hari atau setengah pembekalan, yaitu di hari ke-4 dan seterusnya, itu hanya mendapatkan keterangan telah mengikuti. Untuk itu kami akan terus menanti, Arlisa dan juga Togi, bagaimana atau apakah ada isu-isu menarik yang terjadi pada saat penutupan pembekalan pada hari ini. Arlisa dan juga Togi. Baik, terima kasih banyak atas laporannya.
Ya, kembali lagi di iNews Center Jakarta, pemirsa, dan program iNews Today dengan Arlis Tadi dan Togi Sinaga. Ya pemirsa, diduga bercanda seorang pria pengendara motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan sengaja menyalakan korek api ke arah lubang tangki bensin. Ya, api langsung menyambar kepada kakek dan cucunya yang berada di lokasi hingga mengalami luka bakar serius. Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria yang menggunakan jaket berwarna merah diduga sengaja menyalakan korek api ke lubang tangki bensin motor miliknya. Kejadian tersebut terjadi di sebuah toko sembako yang menjual bensin eceran di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang kakek dan cucunya yang sedang duduk di dekat lokasi kejadian tersambar api dan mengalami luka bakar serius. Korban langsung dibawa ke klinik terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Ya, korbannya itu seperti kena bakar ini. Itu udah beres obati. Udah damai gitu istilahnya. Sama korban sama pelakunya itu udah deal gitu. Itu pada saat itu korek dimasukin apa gimana, Pak? Dimasukin ke itunya, Pak. Iya, bukan dimasukin, dicekasin gitu ke corong bensin gitu. Berarti modus operandinya itu bercanda aja? Bercanda aja, karena udah sering nggak pelanggan itu juga. Saat ini petugas kepolisian di Polsek Tenjo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi dari pria tersebut jangan ditiru. Ini kalau misalkan memang bercanda, ya bercanda itu ada batasannya. Bercanda sehat. Bercanda yang sehat, jangan tiba-tiba main korek di tangki. Enggak, kenapa sekalian main korek di pom bensin aja kalau gitu. Nah itu dia, kalau memang bercanda ya bercanda sehat gitu. Coba pakai otak ya. Jangan kita kalau senang iseng tiba-tiba itu kan bisa meledak juga. Bisa mengakibatkan banyak orang mungkin meninggal atau enggak luka-luka, akhirnya pun juga kita menyesal sendiri. So be careful what you do ya. Hati-hati pokoknya pemirsa. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Dan kita ke informasi selanjutnya. Imbas dugaan pengoplosan BBM Pertamax, Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian SDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Cibubur, Jakarta Timur. Ya, sampel BBM hasil sidak selanjutnya akan diuji di laboratorium. Kita ambil Pertalite sama Pertamax. Ya, Pertamax. Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis pagi. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi bersama pihak Lemigas untuk melakukan uji sampel terhadap bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax guna menguji dugaan pengoplosan BBM. Pihaknya mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang berwarna hijau dan membandingkan dengan sampel bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Hasil pengujian sampel menunjukkan spesifikasi warna yang berbeda, yang di BBM Pertamax berwarna biru. Dari hasil sidak disimpulkan tidak ada skema pengoplosan bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Pertamina, melainkan blending bahan bakar untuk meningkatkan kualitas BBM. Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, itulah. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Selanjutnya sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina hasil sidak DPR bersama Lemigas akan diuji laboratorium guna mengecek kualitas BBM yang diedarkan ke masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya Togi dan pemirsa, untuk
anggota DPR yang sidak ngambil sampel di beberapa pom bensin ini kita appreciate. Yes. Ya, dan semoga ini untuk pengambilan sampelnya tidak hanya di Jakarta dan di wilayah protokol, tapi juga di pinggir-pinggir Jakarta. Mungkin Bekasi, Depok, atau mungkin di luar Jakarta juga dicek pengambilan sampelnya. Bisa jadi untuk yang operasan si Pertamax dan Pertalite ini terjadi tak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa atau mungkin di luar Pulau Jawa. Ya, setuju. Mungkin ada himbauan juga, mungkin kita juga baru tahu juga, tapi pemirsa juga mungkin bisa browsing juga bensin let's say Pertamax atau enggak Pertalite ini bentuknya warnanya apa nih, karena kita juga kurang tahu juga. Let's say for example Pertalite warnanya itu biru muda, habis itu Pertamax itu warnanya hijau. Nah, kita pun juga harus mengedukasikan diri kita juga agar kita mengerti bahwa bensin tersebut itu adalah warna yang pure. Jangan sampai nanti kita, tapi susah juga ya Lisa, karena kalau kita ngisi bensin ya kita terima jadi juga toh. Terima jadi dan gelap kan, maksudnya tangki masa iya kita harus kasih pencahayaan terlebih dahulu untuk ngecek itu pure atau tidak gitu. Nah, tapi mungkin untuk para pengusaha yang punya pom bensin pun juga harus lebih teliti lagi ketika nanti dari distributor Pertamina mengisikan bensin tersebut, harus di cross check mungkin dengan cara mungkin menyelupkan sesuatu, habis itu melihat bahwa bensin tersebut itu warnanya bagus dan sesuai gitu. Tapi ya balik lagi untuk pengoplosan ini diklaim sebenarnya tidak adanya blending begitu. Sama aja semuanya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Misalnya jelang Ramadan, harga sayuran di sejumlah daerah Indonesia terus mengalami kenaikan. Di Purwakarta, Jawa Barat, pemirsa, harga cabai tembus Rp100.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai rawit merah naik dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kemudian harga bawang merah dari Rp32.000 per kilogram naik menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Disusul harga kentang dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pembeli yang akhirnya memilih untuk mengurangi jatah belanjanya. Ya, sementara itu di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga cabai rawit tembus harga Rp110.000 per kilonya. Sementara harga bawang merah ini naik dari Rp38.000 menjadi Rp46.000 per kilogramnya. Meski sudah beberapa kali pemerintah meninjau harga kebutuhan pokok di pasar, namun belum berdampak signifikan. Banyak pedagang yang mengeluh akibat daya beli cabai terus menurun. Di pasar tradisional Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harga cabai rawit juga menembus Rp110.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting merah masih bertahan di harga Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih masih dibanderol dengan harga Rp45.000 per kilogram. Para pembeli pun berharap di bulan Ramadan kondisi bahan pokok terutama cabai rawit segera turun karena kebutuhan saat bulan puasa meningkat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jemaah Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu malam atau malam tadi. Ya, Jemaah Tarekat Naksabandia juga sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sholat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat yang tidak berbeda dengan tarekat lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan digelarnya sholat tarawih pertama pada Rabu malam, jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah lebih awal dari penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah. Bertemu dengan Isap, dengan Isap ru'yah dalil, itu begitu. Kini puasa hari kini, tahun kini dengan dalil, mencelik peredaran bulan. Jadi nggak bisa Isap dengan itu, dalil.
Perbedaannya ada yang 6 tahun kemarin apa tuh ya? Perbedaan ya 6 tahun dulu hisap, ini dalil. Berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Ya, sementara itu Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkap potensi terjadinya perbedaan awal puasa Ramadan 2025. Hal ini terjadi karena adanya potensi posisi bulan sulit diamati pada 28 Februari 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia. Hilal gagal diru'yat, ini yang kemungkinan akan menimbulkan perdebatan di sidang isbat. Ada pihak yang menyatakan bahwa karena posisi hilal ini telah memenuhi kriteria MAPIMS, maka secara hisab bisa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Apalagi ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan kalau secara hisab sudah memungkinkan untuk bisa diru'yat, tetapi karena berbagai alasan, misalkan karena cuaca hilal kemudian tidak terlihat, maka bisa ditetapkan besoknya itu masuk tanggal 1. Itu pendapat pertama, yang kemungkinan memutuskan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Ada pendapat yang kedua, menyatakan kalau memang hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Pada saat terjadi perbedaan seperti itu, pilihan yang terbaik adalah mengikuti keputusan pemerintah. Karena pemerintah pada saat sidang isbat tersebut sudah mengumpulkan dan menggunakan data hisab dan data ru'yat secara setara, kemudian mendengarkan pendapat pakar fikih, pakar ilmu falak atau astronomi, dan juga dengan mendengarkan juga pendapat dari ormas-ormas, perwakilan dari ormas-ormas Islam. Ya, sementara itu pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Ya, penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk. Karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk. Hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025.